Insyaallah. Matur nuwun niki wonten pitakenan Bapak Soibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika seorang ingin bertaubat, apakah cukup antara dia dengan Allah atau harus diikrarkan kepada manusia? Nggih. Mekaten Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah iqla'ud dzam, meninggalkan dosa yang sudah dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah nadam ataupun penyesalan. Kemudian yang ketiga, komitmen tidak mengulang kembali. Jadi yang pertama iqla'ud dzam, meninggalkan dosa tadi. Yang kedua adalah nadam ataupun penyesalan. Yang ketiga adalah komitmen tidak mengulangi lagi. Baru ini dikatakan taubatan nasuha. Jadi ikrar taubat kita itu sebetulnya adalah antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di dalam perkara-perkara dosa yang merupakan haknya Allah. Sedangkan apabila dosa itu adalah haknya Bani Adam, nah itu ikrar dosanya kepada Allah, tapi mengembalikan hak kepada Bani Adam. Jadi kewajiban kita kepada orang lain itu cuman mengembalikan hak terkait dengan dosa-dosa Bani Adam, seperti tadi mencuri, ghosab gitu ya. Kalau seumpamanya babnya bab qadzaf, berarti kita meminta maaf. Ya, qadzaf itu apa? Menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Itu qadzaf. Gitu. Jadi tidak ada keharusan mengikrarkan kepada orang lain. Gitu. Terlebih kepada dosa-dosa yang memang itu tersembunyi. Ya. Jangan sampai kita kemudian sudah mengikrarkannya kepada Allah, sudah bertaubat-taubatan nasuha kepada Allah, kemudian kita ceritakan itu kepada orang lain. Itu bodoh namanya. Karena sama saja kita membuka aib diri kita sendiri. Itu kurang tepat. Ya, jadi ketika Allah itu sudah menutupi aib kita dengan baik, ya jangan kita buka. Kita harusnya bersyukur, ya, dan kemudian di sisi lain kita menjaga diri agar tidak jatuh dan terjerumus kepada aib yang sama. Itulah hakikat taubat yang sebenarnya. Tapi penting, ada satu kondisi di mana orang kadang butuh menyampaikan dosa atau aibnya kepada pihak tertentu. Kapan? Yaitu ketika taubatnya tidak bisa nasuha. Ya. Meninggalkan dosa itu sudah. Kemudian menyesal sudah. Tapi komitmen tidak mengulanginya itu belum bisa. Besoknya balik lagi, ngulang lagi. Besoknya lagi terjerumus lagi. Nah, di dalam situasi itu apabila memang dibutuhkan adanya orang-orang yang amanah satu. Jadi tidak menyebarkan aib kepada orang lain. Kemudian yang kedua, selain amanah, dia juga orang yang soleh. Karena percuma kita rasan dosa karo wong sing berbuat dosa. Wah aku yo podo iki. Nah, gitu kan repot. Ya wis bareng yo gitu malahan berbuat dosa lagi. Jadi syaratnya nyari orang yang soleh. Boleh kita sampaikan perkara dosa kita ini dengan tujuan agar kita terjaga tidak mengulangi dosa yang serupa di kemudian hari. Di dalam ilmu tasawuf itu nanti disebut ini mursyid, ya, yang akan nuntun orang kepada kebaikan. Dapat ini boleh. Tapi memang jangan sampai tadi ya, Allah sudah nutup aib kita, tapi justru kita ceritakan kepada orang. Ya, kadang gitu orang tidak tahu masa lalu
seseorang. Ya. Kemudian dia udah tobat dari masa lalu itu, malah dibuka-buka lagi. Wah dulu, saya itu dulu begini, saya dulu. Ya jangan ya. Ada satu kondisi orang menceritakan dosa di masa lalu dengan bangga, itu bahaya. Meskipun dia sudah tobat. Ya, dulu saya pemabuk, dulu saya begini. Kalau antum sudah tobat ya sudah, itu ditutup rapat. Karena itu adalah aib. Ya, barakallahu fikum. Mekaten jamaah sekalian, kaitanipun kalian tobat. Bila sampun paham ketika dosa kita kepada Bani Adam, maka ada hak yang harus disampaikan, bukan cukup dengan minta maaf. Tapi ketika dosa kepada Allah, ya cukup kita nopo menika meninggalkan dosa kesalahan itu, tidak akan terulang, punya azam. Maksudipun nopo, intine ojo mung kapok lombok. Iki pedes moh-moh, tapi ngunek lombok entek nekoke. Nggih to? Niki napa tobat kapok lombok. Tidak ada kesungguhan.